قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiro. Dan kaum muslimin, kita tahu debat nasab Habib Ba'alawi yang rencananya akan diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Wali Songo dibatalkan. Akan tetapi batalnya debat nasab tersebut paling tidak membatalkan niat kita untuk tetap meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para habaib. Itu nggak boleh kita batalkan. Kita harus tetap membongkar doktrin-doktrin sesat dari para habaib. Dan kali ini ada sebuah video kaum muslimin dari seorang dai Muhammadiyah, Ustadz Mujiman, yang menarik untuk kita bahas kaum muslimin ya. Dan sebelum kita bahas videonya, kita simak dulu kaum muslimin. Apakah Habib itu keturunan Nabi atau Habib itu pendusta yang mengaku sebagai keturunan Nabi? Jangan malah jadi kompor. Ya, warga Muhammadiyah tidak perlu jadi kompor di situ, malah ngompor-ngompori. Oh itu pendusta itu penyebar kurofat itu dan seterusnya. Tidak perlu pula kemudian ngompor-ngompori ke yang lainnya. Wah itu benar keturunan Nabi itu. Tidak boleh untuk disia-siakan begitu saja. Maka sikap kita apa? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita tidak perlu berkata tentang sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Kita tidak tahu apakah Habib itu benar-benar keturunan Nabi atau mereka adalah kumpulan para pendusta. Kita tidak tahu, sehingga kita tidak perlu masuk dalam pusaran konflik rumah tangga orang lain. Nah kaum muslimin, kalau masalah nasab para Habib Ba'alawi benar atau tidaknya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, itu memang kita tidak mengetahui ilmunya. Apakah benar nyambung apa tidak ya. Makanya kita hanya mengikuti orang-orang yang mereka membuat penelitian ya, baik secara ilmu nasab, ilmu medis, ya, kemudian ilmu sejarah ya. Itu kan ada yang meneliti kaum muslimin. Dan penelitian mereka ini ya karena berdasarkan ceramah-ceramah para habaib yang jelas-jelas mereka menyebarkan cerita-cerita dusta, cerita-cerita khurafat ya. Dan kalau cerita-cerita dusta, cerita-cerita khurafat, ya itu memang kita harus luruskan, jangan sampai dibiarkan. Karena itu sudah jelas-jelas cerita-cerita dusta ya yang diatasnamakan syariat Islam. Dan itu jelas kemungkaran. Ya, sebagai contoh, ada orang kafir yang sudah meninggal dunia, kemudian bisa diislamkan oleh seorang habib. Apanya itu kalau nggak dusta? Orang kafir sudah meninggal dunia bisa diislamkan oleh seorang habib. Kemudian ada orang yang dikubur di sebelah habib, ahli maksiat, dikubur di sebelah habib, di sebelah kuburan habib. Kemudian ketika malaikat mengazab orang tersebut, tiba-tiba habib tersebut bangun, masuk ke kuburan orang yang diazab tersebut, kemudian memarahi malaikat ya. Katanya siksaan malaikat terhadap orang tersebut, jeritan orang tersebut, membuat zikir Habib yang ada di kuburan tersebut terganggu. Ya, coba, ini apa enggak? Dusta, ya, jelas dusta. Kok bisa-bisanya malaikat dimarahi oleh para Habib? Ya. Sementara itu sudah jelas tugas malaikat. Orang kalau ahli maksiat mendapatkan siksa kubur, itu sudah SOP malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa-bisanya habaib memarahi malaikat yang memberikan azab kubur terhadap pelaku maksiat? Coba, dan masih banyak lagi lah kaum muslimin ya. Yang seperti itu ya harus diluruskan kaum muslimin sebisa mungkin. Ya karena kita ini semuanya terkena beban dakwah kaum muslimin. Ya sesuai dengan
porsi masing-masing. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Ya wa dzalika at'aful iman. Orang kalau melihat kemungkaran itu merubah dengan tangannya. Ya, kalau memang punya kemampuan dengan tangan, punya kekuasaan, ya seperti pemerintah misal, itu bisa merubah dengan tangan. Para habaib yang hobi mendongeng, yang cerita-cerita khurafat, di stop, nggak boleh lagi ceramah. Ya, itu merubah dengan tangan, bisa, dan tentu dengan tuntunan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kalau nggak bisa dengan tangan ya dengan lisan. Ya para penceramah dengan lisan, orang yang memiliki ilmu, ya mereka merubah dengan lisan. Ya. Dan paling tidak kita itu mengingkari dalam hati. Itu kalau tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan. Dan yang mengingkari dengan hati itu untuk yang selemah-lemahnya keimanan. Ya, dan kita sesama muslim ya saling menasehati dengan lisan. Ya. Tapi kalau masalah nasab, ya memang itu yang menentukan ya, nasab mereka asli atau dusta itu memang ahlinya. Makanya kita tetap menunggu informasi-informasi dari sumber-sumber yang kredibel ya. Seperti masalah DNA misal, itu ada Dokter Sugeng Sugiharto yang memang ahli dalam ilmu DNA ya. Kemudian ada Kiai Imad yang melakukan penelitian secara ilmu nasab ya dan lain sebagainya ya. Dan ahli sejarah itu kan ada profesor-profesor yang ahli sejarah yang ikut meneliti keabsahan nasab para habaib Ba'alawi ya. Dan mereka melakukan penelitian itu bukan tanpa alasan, dan alasannya jelas ya, karena para habaib itu kalau ditinjau dari akidah, ibadah ya, dari ceramah-ceramahnya itu sangat jauh berbeda dengan akidah ya, dakwah, ibadah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ya wajar kalau kemudian orang curiga, apa benar nasab mereka ini nyambung kepada Nabi Muhammad SAW ya. Ya, jadi di sini ada kekurang sepakatan ya dengan Ustadz Mujiman ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Nanti tambah ruwet, tambah runyam karena kita tidak memahami itu. Dan yang dicatat kita dalam hal soal nasab itu, kemuliaan itu tidak diukur dengan nasab. Jadi kemuliaan tidak diukur dengan nasab. Ada pepatah Arab atau kata bijak berbahasa Arab, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu diukur dengan adab, budi pekerti, bukan dengan keturunan. Maka keturunan siapapun kalau tidak punya adab, tidak punya budi pekerti, itu tidak dapat mendatangkan kemuliaan. Maka meskipun kita ini orang kampung, wong gunung, tapi kalau punya adab, punya sopan santun, punya budi pekerti, itulah kemuliaan. Maka Al-Quran menyebutkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia itu yang paling bertakwa, bukan keturunan siapa. Jadi yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, bukan keturunan siapa. Bahkan ketakwaan tidak bisa diwarisi dari orang yang bertakwa. Maka ada kaidah menyebutkan kurang lebih seperti ini, al-intisabu la yantafi'u bihi. Nasab itu tidak bisa membawa manfaat bidunil imani wa tauhid, tanpa adanya iman dan tauhid. Jadi jalur keturunan itu tidak bisa membawa manfaat kalau kita tidak beriman dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ada, siapa? Putra Nabi Nuh yang tenggelam, Kan'an. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak membawa manfaat pada dirinya. Tetapi kalau bertauhid, meskipun ayahnya seorang pemahat berhala, maka itu bermanfaat. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam.
Maka disinilah yang bermanfaat itu adalah keimanan dan ketauhidan. Apalagi nanti di akhirat, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Apabila sangkakala sudah ditiup, maka tidak ada manfaat nasab jalur keturunan di antara mereka. Jadi jalur keturunan nanti pada hari kiamat tidak bisa dibanggakan. Yauma yafirul mar'u min akhih, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya dan juga bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan juga anak-anaknya. Jadi nanti di akhirat itu orang lari dari saudaranya, dari bapaknya, dari anaknya, dari orang-orang. Kenapa? Semua memikirkan dirinya sendiri. Maka tidak patut kita berbangga dengan nasab atau berbangga dengan jalur keturunan, kecuali kalau itu dengan tauhid dan keimanan. Dan memang kalau salah satu sesuai dengan penanya tadi, apakah itu dusta atau tidak, sebenarnya kita tidak perlu masuk ke pusaran tersebut, tetapi ada ciri-ciri keturunan Nabi. Apa ciri-cirinya? Salah satunya tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Maka satu saat ketika cucu Nabi hendak mengambil kurma yang jatuh pada saat itu, maka Nabi melarang cucunya itu dengan mengatakan kih agar tidak dimakan. Kenapa? Karena beliau khawatir itu bagian dari kurma sedekah. Karena Nabi, keluarganya, keturunannya tidak boleh makan kurma sedekah, tidak boleh makan zakat. Maka kalau kemudian mengaku keturunan Nabi tapi hobi cari sedekah, hobi cari zakat, nah itu perlu dipertanyakan. Karena salah satu cirinya apa? Ya, salah satu cirinya adalah tidak makan sodakoh atau tidak makan zakat. Nah kaum muslimin, kalau yang ini kita sepakat dengan Ustadz Mujiman ya. Tapi kalau yang di awal tadi ya, kita nggak sepakat kaum muslimin. Karena kalau kata Ustadz Mujiman tadi ya, kalau kita nggak boleh menjustifikasi tentang asli atau palsunya nasab mereka, ya itu oke lah, kita bisa terima kaum muslimin. Karena memang kita tidak memiliki ilmu ya di bidang nasab tersebut. Tapi kalau masalah cerita-cerita khurafat, ya, kalau kata Ustadz Mujiman, kita nggak boleh membahas, nggak boleh menyebut bahwa mereka ini sering-sering cerita khurafat, ya itu kita nggak setuju. Ya, karena memang yang mereka ceritakan banyak khurafatnya, ya kisah-kisah wali itu banyak khurafatnya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi kaum muslimin. Ya, begitu juga dengan nasab. Ya mereka kan membangga-banggakan nasab. Maka ya harus dibahas seperti yang dibahas oleh Ustadz Mujiman tadi. Bahwasanya masalah nasab ini, ya nasab ini nggak menjamin seseorang untuk masuk surga. Karena yang mulia di sisi Allah itu bukan karena nasabnya, tapi karena takwanya. Ya, kalau penjelasan Ustadz Mujiman yang belakang tadi ya kita sepakat kaum muslimin ya. Masalah nasab. Ya, memang nasab ini nanti ketika hari kiamat yang nggak ada gunanya. Karena sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Ya, apabila nanti sangkakala sudah ditiupkan, maka nggak ada lagi pertalian nasab ya, dan mereka nggak akan ditanya ente anak siapa, ente cucu siapa, nggak akan ditanya. Karena di dalam hadis yang sahih pun Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan bahwa anak Nabi sekalipun Fatimah radhiyallahu taala anha, seandainya Fatimah ini mencuri, maka Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan memberikan hukuman. Ya. Jadi nggak peduli meskipun anak Nabi kalau amalannya kemaksiatan, ya nggak akan bisa ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jadi masalah, para habaib itu kalau sudah berbicara masalah nasab, mereka ini merasa seolah-olah nasab mereka ini jaminan surga. Dan seolah-olah dengan nasab yang mereka klaim tersebut, mereka ini mulia. Makanya mereka berani mengatakan, Habib yang gila lebih mulia daripada ulama. Habib yang bodoh perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim.
Habib yang kakinya dilangkahkan untuk maksiat, kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat itu lebih mulia daripada kepala seorang kiai. Coba, yang seperti itu ya harus dibantah. Ya, belum lagi cerita-cerita khurafat. Memang harus dibantah, nggak boleh dibiarkan. Dan membantah tersebut bukan memanas-manasi, bukan memperkeruh suasana. Tapi memang perlu diluruskan supaya umat Islam ini tidak tertipu dengan ceramah-ceramah para habaib. Ya, yang katanya ada yang mi'raj dalam satu hari, ya 70 kali. Ketemu Allah satu hari 70 kali. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dalam seumur hidupnya itu mi'raj cuman sekali. Itu pun dalam rangka menerima wahyu sholat. Ya, dan jelas dikatakan Nabi itu naik buruk. Sementara Habib yang mi'raj sehari 70 kali itu naik apa? Sama siapa? Sehari 70 kali. Apa nggak khurafat namanya itu? Ya, ada Habib yang sudah puluhan tahun, mungkin bahkan ratusan tahun itu ya ceritanya ya. Kemudian kuburannya digali untuk menguburkan mayat yang baru. Ternyata ketika sampai ke liang lahatnya, dibuka ternyata Habib itu sedang duduk baca Al-Quran, duduk di kursi emas. Itu kan cerita khurafat. Belum lagi ajaran-ajaran sesat Habib yang ngajarkan kaum muslimin untuk minta-minta di kuburan. Ya, kalau berdoa nyebut Abdullah Al-Haddad, nyebut Umar Muhdor. Katanya itu sama dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala, sama dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kan yang seperti itu perlu diluruskan. Lah kalau dibiarkan ya bahaya ya. Dan terakhir kata Ustadz Mujiman ya, katanya nggak perlu masuk ke pusara tersebut. Ya gimana nggak masuk? Ya karena kalau membahas syariat Islam itu ya masuk, pasti masuk, nggak mungkin nggak masuk. Ya termasuk Ustadz Mujiman ketika berbicara seperti ini ya masuk juga berbicara masalah para habaib, menjelaskan ciri-cirinya. Ya ciri-cirinya nggak nerima zakat, nggak nerima sedekah. Kalau orang mendengar penjelasan Ustadz Mujiman ini kan pasti memperhatikan orang yang mengaku para habaib, apakah mereka menerima zakat atau sedekah atau tidak. Ya, dan ciri-cirinya kan dijelaskan. Artinya kalau mereka menerima zakat, menerima sedekah, itu bukan habib. Ya, bukan zuriat Nabi. Karena zuriat Nabi, Ahlul Bait, nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima sedekah. Dan kita lihat ternyata para habaib itu bukan hanya menerima, ya maksa-maksa, pakai nunjuk-nunjuk, antum berapa? Sekian ratus ribu, antum berapa? Sekian juta, antum harus sekian. Ya, jangan pelit-pelit sama guru. Dan banyaklah itu video-video para habaib itu bukan cuma nerima, mereka minta-minta mereka itu. Makanya dengan ciri-ciri yang seperti itu, ya kan orang semakin curiga, apa benar nasab mereka ini nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau berdasarkan penjelasan dari Ustadz Mujiman tadi ya sangat kuat indikasi bahwa para habaib itu ya bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau ceramah mereka kan cuma membangga-banggakan nasab mereka, seolah-olah dengan nasab yang mereka klaim tersebut mereka ini sudah pasti aman dari neraka, mereka sudah pasti masuk surga. Makanya mereka merasa lebih mulia daripada orang alim, daripada ulama. Meskipun orang yang dari mereka itu orang gila, orang bodoh, orang ahli maksiat. Bahkan sampai dikatakan belajar dengan satu habib yang bodoh itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu kan rusak kaum muslimin ya. Jadi wajar kalau orang itu nggak percaya bahwa Habib itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW ya. Tapi sayang kaum muslimin ya, debat nasab dibatalkan ya. Tapi nggak apa-apalah kaum muslimin ya. Meskipun debat nasab dibatalkan, akan tetapi dakwah untuk memberantas tahayul, bid'ah, khurafat, kesyirikan itu tetap harus kita jalankan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.